Tampilkan, ini saya ilmiah dikit lah. Biar para termul agak mikir otaknya, ya kan? Penting dicatat bahwa pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk memihak atau menyerang pribadi siapapun. Prinsip yang dipegang sederhana yaitu semua warga negara, termasuk pejabat publik dan mantan pejabat, seharusnya berada di bawah payung hukum yang sama. Jika ada dugaan pelanggaran, proses hukum yang transparan dan adil menjadi jalan terbaik. Seperti kita ketahui, publik kembali dihebohkan. Roy Suryo, Dr. Tova, dan Rismond dipanggil polisi terkait kasus yang menyinggung ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Pertanyaannya, jika tuntutan hukum ini benar-benar dijalankan, apakah hukum yang berkeadilan berpihak pada ketiganya, atau sebaliknya mereka akan menjadi pesakitan di sel tahanan? Mari kita bahas secara faktual, namun tetap membuka ruang bagi logika hukum. Kasus ini bermula dari pernyataan terbuka ketiga tokoh tersebut di media sosial dan forum publik, mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Namun, bukannya mendapat jawaban atau klarifikasi, mereka justru dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Kini, ketiganya berstatus tersangka dan akan menjalani proses hukum. Polisi memanggil mereka untuk klarifikasi. Pertanyaan besarnya, apakah kritik atas dasar riset seperti ini termasuk kebebasan berpendapat atau sudah masuk ranah pidana? Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional. Namun, kebebasan itu juga diatur oleh undang-undang agar tidak melanggar hak orang lain. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dan transparan adalah kunci agar publik tidak kehilangan kepercayaan. Mari sama-sama kita renungkan apakah riset dan pertanyaan yang mereka bertiga sampaikan termasuk ujaran kebencian, ataukah hanya bentuk kritik yang membangun untuk kehidupan bernegara yang lebih baik dan martabat ke depannya nanti? Logikanya kasus ini menyentuh wilayah yang sensitif. Berada di antara hak bertanya warga negara dan kewajiban hukum untuk menjaga kehormatan seseorang. Logika pula yakni jika seorang warga negara mempertanyakan keaslian dokumen publik seorang pejabat. Bukankah itu bagian dari kontrol demokrasi? Apalagi Jokowi pernah menjabat wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Untuk itu masalah ini juga merupakan ujian bagi penegak hukum. Jika hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, wibawa penegak hukum akan runtuh. Maka, setiap kasus hukum, apalagi yang melibatkan tokoh publik, harus dilihat secara objektif dan tidak boleh ada tebang pilih. Fakta yang tak terbantahkan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum secara langsung menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Di titik inilah publik merasa janggal, padahal secara logika, persoalan ini bisa selesai dalam sekejap. Cukup tunjukkan dokumen asli dan perdebatan akan berhenti. Cukup keluarkan dan tunjukkan ijazah asli, maka semua tuduhan pun otomatis gugur dengan sendirinya. Jika hal sesederhana ini tidak dilakukan, wajar jika kecurigaan dan kontroversi terus bergulir. Sebagai mantan Presiden RI, mantan Wali Kota Solo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, kapasitas beliau menuntut keterbukaan dan teladan. Bukan hanya untuk membuktikan integritas pribadi, tetapi juga agar tidak membuka celah tuduhan bahwa pejabat publik bisa menggunakan ijazah palsu tanpa konsekuensi. Tidak berhenti pada pemahaman ini, di banyak negara demokratis, dokumen publik seperti ijazah, riwayat pendidikan, dan rekam jejak pejabat adalah informasi terbuka yang bisa diakses masyarakat. Dari sudut pandang hukum, tuntutan kepada Presiden untuk menunjukkan ijazahnya adalah logis. Ia pernah menjadi pejabat publik tertinggi di negeri ini. Transparansi akan memperkuat legitimasi dan menghindarkan perpecahan di masyarakat. Namun, yang harus dicatat, proses hukum terhadap mereka yang mempertanyakan ijazah ini harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apakah Roy Suryo, Dr. Tova, dan Rismond memang menyebarkan berita bohong yang merugikan?
Atau mereka hanya mengajukan pertanyaan kritis yang dilindungi oleh undang-undang? Kasus ini mengundang pertanyaan besar soal konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Apakah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Karena jika pejabat publik bisa lolos dari kewajiban menjawab pertanyaan publik, sementara warganya yang bertanya justru dibungkam, maka ini menjadi berbahaya. Penegakan hukum seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan dan transparansi, bukan hanya melindungi citra kekuasaan. Di banyak negara, pertanyaan publik terhadap pejabat tidak dianggap kriminal selama berbasis data dan tidak mengandung fitnah yang disengaja. Jika penyidik menemukan bukti kuat, status mereka bisa dinaikkan menjadi tersangka. Tetapi, penahanan bukanlah kewajiban. Banyak faktor yang dipertimbangkan, seperti risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Jadi, meskipun mereka menjadi tersangka kelak, belum tentu bisa langsung ditahan. Tapi tekanan publik dan sorotan media bisa memengaruhi dinamika kasus ini. Kasus ini adalah ujian bagi demokrasi Indonesia. Apakah kebebasan berpendapat masih bisa hidup, ataukah ia akan dibungkam oleh pasal-pasal karet? Kini, nasib Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon akan bergantung pada proses hukum yang mereka hadapi. Apakah mereka akan benar-benar masuk sel tahanan, atau justru kasus ini akan memaksa publik dan pemerintah untuk membuka kembali kotak Pandora yang selama ini terkunci rapat? Dan bagi Jokowi, ini adalah kesempatan emas untuk menutup spekulasi dengan langkah sederhana, namun bermakna, menunjukkan ijazah asli. Sebab, di era keterbukaan informasi, kejujuran bukan hanya kewajiban moral, tapi juga pilar utama kepercayaan publik. Satu hal yang pasti, kebenaran tidak akan pernah takut untuk diperlihatkan. Dan jika negara ini ingin menjaga marwah demokrasi, maka jawaban atas dugaan ini tidak bisa lagi dihindari. Seperti kata pepatah, kebenaran tidak perlu dibela, ia hanya perlu ditunjukkan. Satu hal yang patut digarisbawahi pula, kasus ini menguji bukan hanya Joko Widodo, pendukung Jokowi dan Roy Suryo CS, tetapi juga kedewasaan penegakan hukum dan demokrasi Indonesia. Dan pada akhirnya sejarah akan mencatat, bukan siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling konsisten mencari kebenaran bukan pembenaran.